Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir surah Al-Fatihah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang tempat-tempat kapan kita membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, di pertemuan malam hari ini kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu makna bismillah. Apa maknanya bismillah yang sering kita ucapkan entah ketika kita mau melakukan suatu aktivitas atau ketika kita mau membaca Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim. Apa kandungan makna dari ucapan bismillah? Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, kata-kata bismillah yang ada di dalam Al-Quran itu bisa berarti maknanya adalah bismillah dengan menyebut nama Allah sebagai permulaan dan sebagai pembuka dari suatu aktivitas yang akan kita mulai. Seperti misalnya firman Allah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh mengatakan kepada pengikut-pengikutnya yang kufur ketika ditenggelamkan, Nabi Nuh berkata dari atas kapalnya, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Nabi Nuh mengatakan, irkabu, naiklah kalian ke atas kapal bismillah. Kalian mulai dengan mengucapkan bismillah. Kita berlayar di atas kapal tersebut. Ya. Kemudian juga ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa disyariatkannya bismillah itu juga dalam rangka tabarukan, mengambil berkah dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tahu nama Allah itu mengandung keberkahan. Kita minta keberkahan kepada Allah ketika kita mau memulai aktivitas, ketika kita mau memulai pekerjaan, kita mengucapkan bismillah, berarti kita meminta keberkahan kepada Allah dari pekerjaan yang kita kerjakan tersebut. Atau juga bisa bermakna isti'anah. Dan ketika kita mengucapkan bismillah, itu berarti kita sedang minta tolong kepada Allah agar Allah menolong kita dalam perbuatan yang akan kita kerjakan ini. Ya, ini perbedaan ulama tentang makna bismillah tersebut. Ketika diucapkan bisa berarti bermakna sesuatu untuk atau sesuatu yang diucapkan untuk memulai pekerjaan tertentu.
Atau bisa juga dalam rangka tabaruk, minta keberkahan kepada Allah. Atau bisa juga berarti isti'anah, minta pertolongan kepada Allah agar Allah mudahkan urusan-urusan kita tatkala kita mengucapkan bismillah itu. Di dalam kata bismillah itu ada kata-kata Allah dengan nama Allah. Ya, Allah. Ini sekarang kita sedang membahas Allah. Apa Allah itu? Allah adalah alamun ala rabbika baraka wa ta'ala. Allah itu adalah namanya Rabb. Ya, nama Rabb. Wa yuqal innahul ismul a'zam. Disebutkan juga bahwa Allah itu adalah namanya Dia yang paling agung. Ya, nama Allah yang paling agung dari semua nama-nama. Li'annahu la yusafu bi jami' li'annahu yusafu bi jami'i sifat. Karena nama Allah inilah yang menjadi induk dari semua nama-nama Allah yang lain. Jadi Allah itu punya nama-nama yang banyak. Allah berkata, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Sesungguhnya Allah itu memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang terbaik. Maka berdoalah kalian, panggillah Dia dengan menggunakan nama-nama tersebut. Nama Allah banyak. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, ya, Al-Quddus, Al-Jabbar, As-Sami, Al-Alim, ya kan? Itu nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semua nama-nama tersebut itu menginduk kepada nama yang paling inti. Apa nama yang paling intinya? Dari semua nama-nama tersebut yang paling intinya itu nama yang mana? Allah. Dan nama Allah itu nama yang paling inti dari semua al-asmaul husna, dari semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibuktikan di dalam Al-Quran. Kalau kita melihat penyebutan nama-nama Allah, itu selalu diawali dengan nama Allah sebelum menyebut nama-nama yang lain. Contoh dalam ayat kursi. Dan di dalam ayat kursi itu ada 5 al-asma'ul husna. Ada 5 nama. Apa saja 5 itu? Saya bacakan ayatnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ada 5 nama Allah kalau Anda perhatikan di dalam ayat tadi. Apa saja? Saya kasih bocoran. Yang pertama Allah. Yang empatnya Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, kurang 2 lagi. Nah, Al-Aliyyu Al-Azim. Ya, itu dalam ayat kursi ada 5 nama Allah. Sebelum menyebutkan Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ali, Al-Azim, yang pertama kali disebutkan dulu apa? Allah. Itu menunjukkan Allah inti dari semua al-asmaul husna. Kemudian juga seperti dalam akhir-akhir surah Al-Hasyr. Jadi akhir-akhir surah Al-Hasyr Allah menyebutkan banyak sekali nama-namanya di situ. Tapi sebelum menyebutkan nama-nama tersebut, Allah awali terlebih dahulu dengan penyebutan Allah. Allah berfirman, "Huwallahul ladzi la ilaha illahu, 'alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim." Sebelum menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim diawali dengan Allah. Kemudian ayat selanjutnya di dalam surah Al-Hasyr tadi, "Huwallahul ladzi la ilaha illahu, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir."
disebutkan As-Samad, disebutkan dulu Allah. Ini semua menunjukkan bahwa nama yang paling agung adalah nama Allah. Ini keistimewaan nama Allah yang pertama. Nama Allah adalah nama yang paling agung dari semua nama-nama Allah. Yang kedua, keistimewaan nama-nama Allah tadi adalah disebutkan pertama kali dulu sebelum menyebutkan nama-nama yang lain. Yang ketiga, keistimewaannya, nama Allah itu nama yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Sekitar 2200 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Dan nama Allah Ar-Rahman segitunya kan? Di dalam Al-Quran nggak segitunya, banyak, nggak segitu banyaknya. Ya Ar-Rahim, ya Al-Alim, As-Sami', Al-Basir, Al-Ghafur, nggak segitunya. Tapi Allah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran 2200 kali. Kemudian yang ketiga, nama Allah itu ketika kita berdoa, ketika kita memanggil Dia, memanggil Allah, maka kalau menyebut nama Allah itu nggak pakai menghilangkan alif lam yang ada di lafal Allah. Beda sama nama-nama yang lain. Kalau nama-nama yang lain itu Anda hapus alif lamnya. Contoh, Anda memanggil Allah, ya Allah, lengkap. Tapi kalau Anda memanggil dengan menggunakan Ar-Rahman, Anda panggilnya gimana? Ya Rahman atau ya Ar-Rahman? Langsung ya Rahman, dihapus alif lamnya. Ya Ghafur atau ya Al-Ghafur, langsung ya Ghafur. Tapi kalau Allah, ya Allah, masih tetap alif lamnya masih ada. Ya. Baik, maka nama Allah yang kelima belum. Yang kelima, nama Allah istimewanya adalah nama Allah yang dipakai untuk zikir-zikir. Ya, yang dipakai untuk zikir wirid yang kita sering melantunkannya, itu pakai nama Allah. Contoh misalnya kalimat takbir. Apa kalimat takbir? Allahu Akbar. Pernah dengar Ar-Rahmanu Akbar? Atau Al-Aziz Akbar? Enggak, pasti Allahu Akbar. Kemudian kalimat tahmid, hamdalah. Apa itu? Alhamdulillah. Pernah dengar Alhamdulillahirrahman, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pernah dengar itu? Enggak, pasti yang dipakai Allah. Alhamdulillah. Tasbih. Apa kalimat tasbih? Subhanallah. Pernah dengar Subhanarrahman, Subhanarrahim? Pernah dengar? Enggak, adanya cuma Subhanallah. Maka kalimat Allah itu digunakan untuk satu-satunya yang digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sebutkan bahwa Allah memiliki nama-nama yang banyak. Para ulama sepakat tidak ada yang mengetahui berapa jumlah semua nama-nama Allah kecuali hanya Allah sendiri yang tahu berapa semua nama-namanya itu. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bukannya nama Allah kan 99? Bukankah Al-Asmaul Husna itu 99? Kok tadi dikatakan nama Allah itu tidak terbatas, hanya Allah yang tahu? Kan nama Allah 99, apalagi ada hadis yang sahih. Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'a illa wahidah, man ahsaha dakhalal jannah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang barang siapa menghafalnya, merenungkan maknanya, meyakini maknanya, maka dia akan masuk surga. Hadis ini sahih. Tapi
nama yang apabila seseorang serius menghafalnya, memahami maknanya, meyakini kandungan-kandungannya, dan melaksanakan konsekuensi dari nama-nama tersebut, maka dia masuk surga. Ini kalau saya ibaratkan seperti ketika saya mengatakan saya punya uang 100.000 rupiah. Barang siapa, tapi nanti jangan ditanya, barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya, maka dia akan mendapatkan uang 100.000. Misal, apakah berarti maknanya saya cuma punya uang 100.000, nggak punya lagi uang yang lain? Enggak kan? Saya punya uang yang lain, tapi 100.000 ini punya keistimewaan, yaitu barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya, dia dapat 100.000. Nah, demikian juga 99 nama Allah. 99 nama Allah bukan membatasi, tapi itu Nabi mengabarkan ada 99 nama Allah yang punya keistimewaan. Barang siapa yang menghafalnya, yang meyakininya, kemudian melaksanakan konsekuensinya, maka dia akan masuk surga. Nah, kemudian apa dalil yang menunjukkan kalau nama Allah itu tidak terbatas? Dalilnya yaitu doa Nabi SAW. Nabi itu pernah berdoa dengan perantara nama-nama Allah. Nabi pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa hazni wa dhahaba hammi. Kata Nabi, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan perantara semua nama-nama yang kau sendiri menamai dirimu dengan nama-nama itu. Jadi yang ngasih nama Allah siapa? Yang ngasih nama kepada Allah itu siapa? Allah sendiri. Kita nggak boleh ngasih nama Allah sendiri. Allah dikasih nama ini, Allah dikasih nama ini, nggak boleh. Hanya Allah yang memberikan nama atas dirinya sendiri. Ya, alladzi sammaita bihi nafsak, kata Nabi, yang dengan itu kau memberi nama kepada dirimu sendiri. Atau nama-nama yang kau turunkan dalam kitabmu. Allah memberitahukan kepada kita nama-namanya di dalam Al-Quran. Kayak tadi Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ali, Al-Azim. Allah beritahukan di dalam Al-Quran. Atau kau beritahukan namamu itu kepada salah seorang dari makhlukmu, yaitu kepada Nabi. Nabi diberitahu sebagian nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada di dalam Al-Quran. Contoh seperti Al-Jamil, itu nama Allah. Ya, Al-Jamil diambil dari hadis Nabi SAW. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Pernah dengar yang begitu ya? Allah itu jamil, maha indah. Nabi juga menyebutkan bahwa Allah punya nama Asy-Syafi. Itu nggak ada di dalam Al-Quran. Apa artinya Asy-Syafi? Yang maha menyembuhkan. Diambil dari doa Nabi, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru saqama. Doa ketiga apa ini? Mendoakan orang yang sakit. Allah Ta'ala menyebutkan anta syafi, sesungguhnya engkau adalah asy-syafi, sang maha penyembuh. Itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti nama Allah yang diturunkan di dalam Al-Quran atau yang diberitahukan kepada Nabi SAW. Terus kata Nabi, "Awista'tarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak," atau nama-nama yang kau simpan dalam ilmu ghaibmu. Berarti ada nama-nama Allah yang tidak diturunkan di dalam Al-Quran dan tidak diberitahukan kepada Rasulullah SAW, alias disimpan oleh Allah
di ilmu gaibnya. Berarti siapa yang tahu ini? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Berarti ada nama-nama Allah yang tidak kita ketahui. Maka dari sini diambil kesimpulan bahwa nama Allah tidak terbatas, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ulama sendiri berbeda pendapat tentang 99 nama Allah yang tadi kita sebutkan tadi. Ada sebagian para, karena kalau di total semua jemaah, di total semua yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam hadis lebih dari 99. Lebih, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qawaidul Muflah. Lebih dari 99. Nah, ada sebagian ulama yang berijtihad 99 itu adalah ini di absen satu-satu. Ulama lain berbeda lagi, yang 99 itu yang ini dimasukkan, yang nama yang ini tidak dimasukkan, nama ini dimasukkan, nama yang ini tidak dimasukkan, beda lagi. Dan ada sebagian ulama yang tidak menyebutkan 99 itu apa saja, karena memang tidak ada dalilnya. Tidak ada hadis dari Nabi SAW yang mengabsen 99 nama Allah yang punya keistimewaan tadi itu apa. Tidak ada hadis yang sahih yang mengabsen nama-nama tersebut. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tadi Nabi SAW mengatakan, man ahsaha dakhala al-jannah. Allah punya 99 nama. Barang siapa yang mengakso, sering diartikan cuma menghafal saja. Barang siapa yang menghafalnya, maka berarti dia masuk surga. Ya kan, banyak diterjemahkan itu cuma menghafal saja. Makanya banyak orang-orang yang semangat nyanyi lagu Asmaul Husna. Ya, apa lagunya? Wallahu Rahmanur Rahim. Ya, pernah dengar ya? Banyak yang bikin lagu dalam rangka untuk dihafalkan. Padahal kata-kata amso itu bukan cuma sekedar menghafal. Hafalan itu hanya sebatas sarana. Tapi yang paling utama amso di situ maksudnya adalah dia paham betul makna dari nama-nama Allah tersebut dan dia amalkan konsekuensinya. Contoh, nama Allah. Dan nama Allah itu maknanya adalah, kata Abdullah bin Abbas, Dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi jami'an. Allah itu maknanya adalah zat yang disembah dan diibadahi oleh semua makhluk-makhluknya. Berarti konsekuensi kita kalau kita menghafal nama Allah, kita sudah mengetahui maknanya, maka konsekuensinya adalah kita hanya menyembah kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya mengakso. Ya, berarti cukup menghafal. Nah, cukup. Allah punya nama Al-Basir. Apa artinya Al-Basir? Maknanya yang maha melihat. Kemudian ketika kita dalami penglihatan Allah itu tanpa batas. Tidak ada satupun yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di alam semesta ini dilihat oleh Allah, dan Allah tidak pernah lengah sedikit pun. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah miss. Nah, kalau kita kan manusia kan kadang lengah ya. Kayak guru ketika ngawasi ujian, dia pantau murid-muridnya itu. Tapi ada yang lengah nggak? Ada yang miss nggak? Ada, tetap. Sembunyi-sembunyi muridnya, ngepek, nyontok. Gak perlu, guru ini nggak tahu. Ya, nggak kelihatan gurunya. Tapi penglihatan Allah itu mencakup semuanya. Makanya tidak ada satupun tempat di atas muka bumi ini yang tidak dilihat Allah. Dan situ kata para ulama, maksiat itu hukumnya boleh, halal. Boleh orang melakukan maksiat kepada orang, mau berzina,
Gimana kayak gitu kan? Di dasar laut tidak ada tempat yang tidak terlihat oleh Allah. Oke, ini makna dari Allah Al-Basir. Maka dari kesimpulan dari pemahaman tadi, apa konsekuensi yang kita lakukan? Kalau kita tahu Allah itu Maha melihat, konsekuensinya apa? Menjadikan kita semakin takut kepada Allah dan menjadikan kita malu kepada Allah. Meskipun di tempat yang tidak dilihat sama manusia, kita malu mau berbuat maksiat kepada Allah, karena Allah melihat. Membuat kita semakin ikhlas dalam beramal. Ketika kita beribadah kepada Allah, nggak perlu manusia melihat ibadah kita. Nggak perlu kita nunggu ada orang datang, ada orang melihat baru kita semangat melakukan ibadah. Nggak perlu. Karena meskipun tanpa manusia yang melihat, kita yakin yang melihat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsekuensi dari nama Allah. Ini baru betul. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang memahami nama-nama Allah tersebut dan dia mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari nama-nama Allah itu, maka dia masuk surga. Benar? Ya, makanya para ulama sangat-sangat menekankan kita untuk kita belajar tentang Al-Asma'ul Husna agar kita semakin kenal kepada Allah. Makanya terkenal ucapan para ulama, man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang lebih mengenal Allah, maka dia pasti menjadi hamba yang lebih takut kepada Allah, lebih tunduk kepada Allah. Ucapan yang terkenal di negeri kita, tak kenal maka tak sayang. Maka sungguh sangat disayangkan sebagian kaum muslimin merasa nggak perlu kita mengenal Allah, nggak perlu kita belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagaimana dia menyembah kepada sesuatu yang tidak dia kenali, bagaimana sifat-sifatnya. Nah, dan para jemaah rahimani wa rahimakumullah, itu makna secara ringkas dari kalimat Bismillah. Nah, sekarang kita baru masuk kalimat yang lengkap, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemarin kita bahas ada dua. Kalau Bismillah saja itu namanya apa? Tasmiyah. Adapun Bismillahirrahmanirrahim itu disebut basmalah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu fasla surah hatta yanzila alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Kata Abdullah bin Abbas, dahulu Rasulullah SAW itu beliau sempat tidak tahu apa pemisah, pembatas antara satu surat dengan surat setelahnya. Itu beliau sempat nggak tahu batasannya itu yang mana. Sampai akhirnya Allah turunkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dijadikan sebagai pembatas antara satu surat dengan surat yang lain. Kecuali surat apa? Surat At-Taubah, surat Baroah. Karena kata sebagian ulama, surat At-Taubah tidak ada Bismillahirrahmanirrahim disebabkan karena para sahabat ketika itu khilaf. Apakah surat At-Taubah ini surat sendiri atau surat At-Taubah ini adalah lanjutan dari surat sebelumnya? Apa surat sebelumnya? Al-Anfal. Yang lanjutan dari surat sebelumnya yaitu Al-Anfal. Karena memang kalau dilihat maknanya, kandungan ayatnya, antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah itu mirip. Ya, berkaitan dengan peperangan. Berkaitan dengan peperangan. Nah, kemudian jemaah rahimahullah, kata beliau, wattafaqal ulama ala annaha ba'du ayatin min suratin Naml, thumma ikhtalafu hal hiya ayatun mustaqillatun fi awwali kulli surah am annaha fil Fatihah duna ghairiha. Para ulama sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim
yang ada di dalam surat An-Naml. Ya, bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam surat An-Naml. Para ulama sepakat bahwa itu bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat tersebut, yaitu surat An-Naml, ayatnya saya lupa ya, tapi halaman ketiga kalau nggak salah. Ya, halaman ketiga dari surah An-Naml. Di situ ada ayat yang menceritakan tentang suratnya Nabi Sulaiman kepada siapa? Ratu yang dikirimi surat sama Sulaiman, Bilqis. Di surat tersebut Nabi Sulaiman mengatakan, menulis, nah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya surat ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan di awal surat ya, itu di tengah-tengah surat ini. Nah, para ulama sepakat bismillahirrahmanirrahim yang ada dalam ayat itu masuk bagian dari surat tersebut. Nah, setelah itu para ulama berbeda pendapat tentang bismillah yang lain. Apakah itu bagian dari surat tersebut atau itu hanya pembuka saja? Ya, itu hanya pembuka saja. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas tadi, Nabi sebelumnya nggak tahu apa pemisah antara satu surat ini dengan surat yang lain sampai Allah turunkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk bagian dari surat tersebut, hanya sebatas fungsinya untuk memisahkan, kata sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain mengatakan enggak. Surat-surat di dalam Al-Quran bismillahirrahmanirrahimnya itu memang pemisah, tapi khusus surat Al-Fatihah, maka bismillahirrahmanirrahimnya itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Para jamaah bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk di antara perbedaan pendapat yang wajib untuk kita tolerir. Jadi di dalam agama kita, Allah memang mentakdirkan adanya ikhtilaf di antara para ulama. Perbedaan pendapat di antara para ulama itu hal yang lumrah. Namun sikap kita harus bisa menentukan bagaimana perbedaan pendapat yang boleh kita berlapang dada dan mana perbedaan pendapat yang kita tidak boleh berlapang dada. Apa rumusnya? Rumusnya sebenarnya ya harus banyak belajar ya. Tapi secara singkat, perbedaan yang harus kita berlapang dada adalah perbedaan-perbedaan yang memang di situ terjadi terbuka pintu ijtihad. Terbuka pintu ijtihad dan memang tidak ada kesepakatan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, memang itu tidak ada kesepakatan. Maka ketika berbeda pendapat, maka perbedaan tersebut harus kita hormati, meskipun kita mau nggak mau juga memilih salah satu pendapat. Oke, seperti misalnya Bismillah ini. Bismillah ini apakah bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan dari surat Al-Fatihah? Ada khilaf. Kalau Anda memilih pendapat Al-Fatihah itu bagian dari surat Al-Fatihah, teman Anda mengatakan enggak, Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, maka sikap Anda bagaimana? Berlapang dada, legowo. Ketika imamnya mungkin ketika sholat mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, sedangkan Anda meyakini Bismillahirrahmanirrahim, harus dikeraskan. Maka ketika Anda mendapat kondisi demikian, sikap kita bagaimana? Sikap Anda bagaimana? Berlapang dada. Demikian juga sebaliknya. Nah, kalau Anda berpendapat sebaliknya, ini masalah-masalah yang kita berlapang dada. Tapi ada masalah-masalah yang seorang muslim tidak berlapang dada, tidak toleransi dalam hal tersebut. Dia katakan bahwasanya barang siapa yang menyelisihi ini, maka dia pasti menyimpang, dia pasti sesat. Kalau nggak jadi kafir, maka dia menjadi ahli bidah. Contoh,
Ada yang berpendapat bahwasanya misalnya ya, Allah bukan satu-satunya ilah yang disembah. Artinya boleh kita berdoa kepada selain Allah juga. Kita berdoa kepada wali-wali yang telah mati, misalnya kita minta-minta kepada kuburan keramat, atau kita memohon kepada jin-jin penunggu. Itu kata mereka tak apa, itu bukan syirik. Ya. Sedangkan kita mengatakan itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan berarti. Nah, perbedaan seperti ini dihormati atau tidak? Ditolerir atau tidak? Tidak ditolerir. Dan kita katakan bahwasanya ucapanmu itu adalah ucapan yang menyimpang, ucapan yang sesat, bisa menyebabkan engkau keluar dari Islam atau minimal kau tersesat kepada kebid'ahan-kebid'ahan. Kita meyakini Allah itu berada tinggi di atas arsy. Itu keyakinan kita dan sudah terjadi ijma', kesepakatan para ulama dari zaman sahabat sampai zaman kita sekarang. Ulama-ulama Ahlussunnah sepakat bahwa Allah berada tinggi di atas arsy. Banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang hal tersebut. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya, Ar-Rahman, Allah berada tinggi di atas arsy-Nya. Arsy singgasananya. Wallahu alladzi inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy. Dan dialah Allah, Rabb kalian yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa, kemudian dia berada di atas arsy-Nya. Kemudian datang orang mengatakan, oh enggak, Allah itu di mana-mana. Bukan di atas, tapi Allah itu di mana-mana. Atau Allah itu menyatu dengan wali-walinya. Masya Allah. Ya Allah menyatu dengan wali-walinya. Manunggalin Allah Gusti. Ya. Maka perbedaan seperti ini kita toleransi atau tidak? Kita berlapang dada atau tidak? Anda mengatakan Allah di atas, teman Anda mengatakan Allah di mana-mana. Toleransi atau tidak? Toleransi. Ibu-ibu iya? Tidak. Tidak boleh toleransi dalam hal demikian. Karena ini masalah pondasi agama. Ya, itu masalah apa? Pondasi. Dan bukan masalah cabang. Kalau Bismillahirrahmanirrahim yang kita bahas ini, itu masalah apa? Cabang agama. Masalah cabang agama boleh kita berbeda pendapat. Tapi kalau sudah menyangkut masalah usul artinya pondasi, pokok-pokok agama, pijakan-pijakan agama, kita harus tegas, hanya ada satu kebenaran di situ. Tidak boleh ada dua, tidak boleh ada tiga, apalagi empat. Dan dalam masalah pondasi agama, kebenaran hanya satu. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Yang menyelisih yang satu ini bisa dipastikan dia ini menyimpang. Bisa dipahami teman? Dan nanti rincian-rinciannya itu memang harus lebih banyak kita belajar. Tapi minimal kita harus punya sikap mana yang menjadi pondasi agama, jangan kita lembek di situ. Tapi mana yang menjadi cabang agama, kita di situ lembek. Kadang ada sebagian yang kebalik. Masalah pondasi agama lembek, tapi masalah cabang kenceng. Ya, kayak kita dapati beberapa tahun lalu ketika COVID, bisa memetakan dua hal tadi. Karena insya Allah masalah Bismillahirrahmanirrahim ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum